Halo pemirsa, sorotan dunia hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Arif Rifai, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan perluasan cepat persenjataan nuklir dan kapabilitas armada lautan negaranya. Perintah itu disampaikan di tengah latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan, yang disebut Kim sebagai ekspresi nyata untuk memicu perang. Kim Jong-un mengunjungi pelabuhan Nampo untuk memeriksa kapal perusak berpandu misil Cho Hyun dan bertemu pejabat militer. Dalam kunjungan tersebut, Kim memeriksa kapal perang paling canggih dan menerima laporan terkait sistem misil berkapabilitas nuklir. Kim menyebut bahwa latihan bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai bukti Washington dan Seoul tetap bersikap paling konfrontatif. Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan tahunan Ulchi Freedom Shield minggu ini dengan durasi 11 hari dan melibatkan 21.000 pasukan, termasuk 18.000 dari Korea Selatan. Latihan terdiri dari operasi simulasi komputer dan pelatihan lapangan. Korea Utara telah lama mengecam latihan bersama sebagai geladi penyerbuan dan terus mempercepat program senjata nuklirnya. Ketegangan terbaru juga dipicu kerjasama Pyongyang dengan Moskow dalam pengembangan senjata. Laporan terbaru menyebut Korea Utara saat ini memiliki 2 kapal perusak Cho Hyun berbobot 5.000 ton. Dengan 1 unit lagi dijadwalkan selesai pada 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar dalam beberapa pekan terakhir dengan 4 misil dan 140 drone yang menghantam Ukraina pada Senin dini hari. Rusia menggempur Ukraina dengan 4 misil dan 140 drone pada Senin dini hari dalam salah satu serangan udara terbesar dalam beberapa pekan terakhir. Sedikitnya 5 orang termasuk 2 anak tewas. Angkatan Udara Ukraina melaporkan berhasil menghancurkan 88 drone. Namun serangan tetap menghantam 25 lokasi di 6 wilayah. Zaporizhia menjadi salah satu yang paling parah terdampak serangan balistik Rusia. Sementara di Kharkiv, serangan drone menghantam daerah pemukiman dan menyebabkan 5 korban tewas, termasuk seorang bayi perempuan berusia 1 tahun dan remaja 16 tahun. Wali kota Ihor Terekov mengonfirmasi 20 orang luka-luka termasuk 6 anak. Sebuah gedung apartemen 5 lantai runtuh dan petugas penyelamat terus menarik korban selamat dari puing-puing. Pihak berwenang memperingatkan bahwa penggunaan banyak drone sekaligus oleh Rusia semakin membebani sistem pertahanan udara Ukraina. Kiev mendesak mitra barat untuk memberikan bantuan guna memperkuat pertahanan. Serangan terbaru terjadi jelang pertemuan Presiden Volodymyr Zelensky dan sejumlah pemimpin Eropa dengan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat untuk membahas upaya penghentian perang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah pertunjukan media art menghiasi gerbang utama Gwanghwamun di Seoul. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang. Gwanghwamun yang menjadi gerbang utama istana Gyeongbokgung di Seoul berubah menjadi kanvas sejarah dan cahaya dengan pertunjukan media art skala besar. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea. Rekaman menunjukkan video diproyeksikan di dinding luar Gyeonghwamun sepanjang 80 meter, memetakan perjalanan Korea dari tahun 1945 hingga saat ini. Tulisan patriotik seperti 80 Likes One Unity dan My Pledge on the 80 Liberation Anniversary turut terlihat. Meski hujan turun, puluhan pengunjung tetap menikmati pertunjukan yang menghadirkan perpaduan sejarah dan teknologi. Pengunjung menyebut pertunjukan itu sangat berkualitas dan menceritakan betapa berat perjuangan Korea untuk meraih kemerdekaan. Hujan dan petir justru menambahkan efek dramatis pada pertunjukan, yang disebut sebagai karya seni visual yang keren oleh pengunjung. Pertunjukan ini merupakan bagian dari Liberation Week atau Pekan Kebebasan yang dipersembahkan untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gabon juga merayakan Hari Kemerdekaan ke-65 dengan parade militer megah di Boulevard Tepi Laut Libreville. Perayaan ini menjadi momen pertama di bawah kepemimpinan Presiden Brice Oligui Nguema setelah kudeta militer yang menggulingkan Ali Bongo hampir 2 tahun lalu. Rekaman menunjukkan kedatangan Presiden Oligui dengan konvoi kendaraan dinas disusul upacara hikmat lagu kebangsaan.
Acara dilanjutkan dengan parade militer yang menampilkan personel dan kendaraan dari berbagai unit. Mary Louise Dibonga, keturunan aktivis Rene Paul Sauset, mengungkapkan keharuannya karena ini pertama kali ia menghadiri perayaan tersebut. Ia menekankan pentingnya penghargaan bagi para pejuang kemerdekaan. Seorang delegasi khusus dari Balai Kota Libreville menyatakan bahwa perayaan ini merupakan yang pertama di bawah Republik Kelima dan Presiden Republik telah menyiapkan segala sesuatu agar acara sukses. Sementara itu, Nikes Molombi, tokoh masyarakat sipil di sektor lingkungan, menyampaikan optimisme atas arah baru pemerintah Oligui untuk memajukan pembangunan Gabon. Namun ia mengingatkan agar kompetisi tidak berhenti pada retorika politik semata. Gabon memproklamirkan kemerdekaan dari Prancis pada 17 Agustus 1960, mengakhiri puluhan tahun penjajahan dan memulai langkah menuju pemerintahan sendiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badai Erin kembali mengganas. Badai kategori 4 ini diperkirakan akan memicu gelombang tinggi dan arus berbahaya di sepanjang pantai timur Amerika Serikat. Badai Erin yang juga terus membesar menerjang wilayah Karibia dengan kecepatan angin maksimum 215 km per jam. Pusat badai berada di sekitar 170 km di utara timur laut Grand Trunk Island dan 1470 km di selatan timur kota Cape Hatteras, Carolina Utara. Pemerintah Bahamas mengeluarkan peringatan badai tropis untuk wilayah Bahamas Tengah, serta peringatan khusus untuk Turks dan juga Caicos, meski diperkirakan tak akan mendarat langsung. Ukuran badai yang semakin melebar akan berdampak pada kawasan pantai. Di Carolina Utara, otoritas darurat juga mengumumkan evakuasi di Pulau Hatteras yang terletak di gugus Pulau Outer Banks. Badan Meteorologi memperingatkan beberapa hari ke depan gelombang tinggi dan juga angin kencang dapat merusak jalur utama Highway 12 yang juga menghubungkan pulau-pulau tersebut. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir bandang serta longsor di wilayah berbukit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pramugari Air Canada turun ke jalan menolak perintah kembali bekerja. Aksi ini semakin membuat rencana operasi maskapai terbesar di Kanada terhambat. Lebih dari 10.000 pramugari Air Canada menghentikan layanan hanya dalam hitungan jam setelah perundingan dengan manajemen mengalami jalan buntu. Menteri Ketenagakerjaan Kanada, Patty Hajo, menegaskan pemerintah tidak bisa mengambil resiko terhadap perekonomian di tengah ketidakpastian global. Pihaknya harus turun tangan karena negosiasi tidak menemukan titik temu. Sementara itu, Serikat Pekerja menilai langkah pemerintah justru melanggar hak konstitusional mereka untuk mogok. We appreciate the hardship that this has caused on Canadians. We sincerely do. We feel the hardship too, because we would rather be flying and welcoming you on your journey or bringing you back home. We would rather be earning a paycheck than walking a picket line. No one should accept being forced to work for free for hours and hours every day. What we're asking for is not unreasonable. It is not a high demand. It is not that far off other competitors such as Air Transat. It is realistic and it is deserved. We are the national carrier and we have people operating in poverty. That's disgusting. That's very problematic. So the company needs to be willing to address those things. You can't go the status quo and say 8% is enough, 10% is enough. It's not. You're still leaving them behind and too far behind. Air Canada juga mengatakan butuh waktu hingga sepekan untuk sepenuhnya memulihkan layanan. Penumpang diperkirakan masih akan mengalami gangguan penerbangan dalam beberapa hari mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska berlangsung produktif, namun belum menghasilkan kesepakatan final terkait perang Ukraina. Trump menegaskan banyak poin yang disampaikan telah mendapatkan kesepakatan dengan Putin meski masih ada beberapa isu besar yang belum dicapai. Dalam pernyataan usai pertemuan, Trump juga menekankan tidak ada kesepakatan sampai benar-benar ada kesepakatan dan menyatakan akan segera menelpon NATO, para pemimpin Eropa, serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melaporkan hasil diskusi. Trump juga menyebut hubungannya dengan Putin selalu baik dan optimistis ada peluang besar untuk mencapai titik temu di masa depan. I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say. A couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up
the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. And Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Pertemuan di Alaska ini berakhir dengan suasana hangat namun tanpa kesepakatan final untuk menghentikan perang terbesar di Eropa sejak 1945. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Ribuan demonstran anti pemerintah kembali turun ke jalan di Serbia, namun aksi yang semula damai berujung bentrok saat pasukan pengendali massa turun membubarkan kerumunan di pusat ibu kota Beograd. Aksi unjuk rasa terjadi di Beograd pada Senin 18 Agustus 2025. Ribuan demonstran yang semula turun secara damai berubah ricuh saat sekelompok anak muda melempar batu ke kantor partai penguasa dan memecahkan jendela. Pasukan pengendali massa tiba dengan kendaraan lapis baja dan gas air mata, membubarkan kerumunan dan memicu kepanikan warga di pusat kota. Kemarahan demonstran juga terlihat di sejumlah kota lain, termasuk di Serbia Barat, di mana mereka membakar kantor Partai Progresif Serbia yang dipimpin Vučić. Bentrokan terjadi setelah beberapa hari terakhir terdapat ketegangan antara demonstran, polisi, dan loyalis pemerintah. Hal ini menjadi eskalasi terbesar setelah 9 bulan unjuk rasa yang sebelumnya berjalan damai, di mana aksi protes berawal dari tragedi robohnya atap stasiun di Serbia Utara yang menelan 16 korban jiwa, kemudian dikaitkan warga dengan korupsi proyek infrastruktur. Di tengah konflik ini, Serbia masih berusaha mengejar keanggotaan Uni Eropa, sekaligus juga menjaga hubungan erat dengan Rusia dan Cina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Operasi bantuan udara kembali digelar di jalur Gaza pada Minggu 17 Agustus 2025 ketika konflik di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda mereda. Melalui inisiatif kemanusiaan yang dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania dan sejumlah negara Eropa, ratusan paket bantuan dijatuhkan dari udara untuk menjangkau warga yang terkepung. Operasi bantuan udara terus berlanjut di Gaza pada Minggu, meski militer Israel bersiap menguasai penuh wilayah enklavi tersebut. Rekaman video menunjukkan sebuah pesawat kargo militer menjatuhkan paket-paket bantuan di sejumlah wilayah Gaza yang terkepung. Inisiatif bantuan ini disebut Burung Kebaikan, bagian dari operasi Shival Rose Night 3, yang juga dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania, serta didukung Jerman, Italia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Pada Jumat, militer Israel mengumumkan untuk pertama kalinya menggelar dropping bersama dengan Singapura yang mengirimkan 127 paket bantuan dari 7 negara. Sejak 7 Oktober 2023, konflik Israel dan Hamas meledak setelah serangan Hamas menyebabkan 1.139 orang tewas, sebagian besar warga sipil Israel, dan lebih dari 200 orang disandra. Sebagai balasan, Israel juga melancarkan kampanye militer berskala besar di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga saat ini sebanyak 61.944 orang Palestina dilaporkan tewas dan 155.886 orang menderita luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satgas Garuda Merah Putih II juga melaksanakan penerjunan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza Palestina bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia.
Dua pesawat Hercules C-310J TNI Angkatan Udara menerjunkan sebanyak 17,8 ton logistik yang terdiri dari makanan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat di langit Gaza pada Minggu pagi. Dua pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 31 yang sebelumnya tiba di Yordania melaksanakan misi airdrop di langit Gaza. Sebanyak 66 personel gabungan dipimpin dan Satgas, Kolonel Penerbang Pugo Julianto terlibat dalam operasi ini. Dalam momen penuh haru, langit Gaza dihiasi payung-payung parasut yang membawa paket bantuan kemanusiaan seberat 17,8 ton. Jumlah tersebut menjadi simbol tanggal bersejarah 17 Agustus 1945. Bantuan yang diterjunkan meliputi makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan darurat, serta kebutuhan lainnya. Pemandangan dramatis langit Gaza yang dihujani bantuan Indonesia menjadi simbol nyata persahabatan dan solidaritas lintas bangsa. Misi ini sekaligus meneguhkan pesan bahwa kemerdekaan sejati adalah saat suatu bangsa yang merdeka mampu berbagi semangat dan harapan dengan bangsa lain yang masih berjuang. Tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan ribu warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv untuk menyerukan akhiri perang di Gaza. Para demonstran berkumpul di luar kantor Perdana Menteri di Yerusalem dan juga memblokir jalan raya, menuntut kesepakatan segera dilakukan. Ribuan warga Israel di seluruh Israel turun ke jalan memprotes rencana pemerintah Israel untuk memperluas operasi militer di jalur Gaza. Sebelumnya, pemerintah Israel menyetujui rencana tersebut pada bulan ini untuk meningkatkan tekanan terhadap kelompok Hamas di tengah negosiasi gencatan senjata yang terhenti. Penyelenggara unjuk rasa mengatakan hampir 1,5 juta orang berpartisipasi dalam demonstrasi di kota komersial terbesar Israel, Tel Aviv. Ayah seorang sandera menyerukan agar para sandera dibebaskan dan konflik diakhiri. Ia mengatakan bahwa para sandera kelaparan dan ketakutan serta tidak punya waktu lagi. Para demonstran berkumpul di luar kantor Perdana Menteri di Yerusalem dan memblokir jalan raya. Mereka menuntut kesepakatan segera. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengkritik para pengunjuk rasa. Hamas menginginkan gencatan senjata di Gaza untuk menjamin penarikan penuh Israel. Mereka memberi sinyal akan menyerahkan sebagian kekuasaan, tetapi menolak tuntutan Israel untuk melucuti senjata. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membawa sejumlah pemimpin Eropa untuk bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Langkah ini dipandang sebagai upaya penunjukan solidaritas melawan Rusia. Pertemuan yang diadakan mendadak ini menjadi penentu masa depan Ukraina di tengah upaya Eropa dan Amerika menyatukan sikap terhadap Moskow. Sejumlah pemimpin Eropa yang sebelumnya tidak dilibatkan saat KTT Trump-Putin di Alaska kini turut hadir untuk menjamin kepentingan Ukraina. Melalui media sosial, Zelensky juga menegaskan kepentingan jaminan keamanan bagi Ukraina dan Eropa. Namun sehari sebelumnya, Trump juga mengisyaratkan bahwa Ukraina harus membuat kompromi termasuk soal Crimea dan juga keanggotaan NATO. Zelensky juga membalas dengan menyatakan perdamaian harus bersifat tahan lama dan tidak boleh seperti kesepakatan pasca aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Zelensky juga yakin bersama Amerika dan Eropa, Ukraina dapat memaksa Rusia menuju perdamaian yang sejati. Kehadiran para pemimpin Eropa ini juga dipandang sebagai ujian bagi hubungan transatlantik setelah Uni Eropa dan Inggris menerima kebijakan tarif Trump demi mempertahankan dukungannya terhadap Ukraina. Langkah ini menunjukkan bahwa kepentingan perdamaian di Ukraina tak hanya menjadi isu regional, melainkan juga taruhan bagi stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para pemimpin Eropa tiba di Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelang pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong jaminan keamanan yang kuat dalam setiap penyelesaian pasca perang. Pertemuan antara para pemimpin Eropa, Trump dan Volodymyr Zelensky dijadwalkan berlangsung di ruang timur Gedung Putih pukul 15.00 waktu setempat. Pihak Gedung Putih menyebut pertemuan tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu merupakan hal yang langka dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Trump membantah anggapan bahwa KTT di Alaska merupakan kemenangan bagi Putin yang telah didakwa sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional. Zelensky menolak proposal Putin yang mengharuskan Ukraina menyerahkan seperempat wilayah Donetsk
yang saat ini masih menjadi zona pertahanan penting pasukan Ukraina. Selain itu, Zelensky juga mendorong adanya gencatan senjata segera untuk membuka jalan bagi perundingan damai yang lebih mendalam. Trump sebelumnya sempat mendukung gagasan itu, namun berubah arah setelah bertemu Putin dan menunjukkan dukungan terhadap pendekatan Rusia untuk bernegosiasi sambil terus melanjutkan pertempuran. Pertemuan di Gedung Putih ini dipandang sebagai momen penting yang dapat menentukan arah negosiasi damai di Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang pertemuan tiga pihak bersama Ukraina dan Rusia. Langkah ini diharapkan bisa mengakhiri konflik yang menyelamatkan banyak nyawa. Trump mengungkapkan optimisme setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Ia menyatakan telah berbicara secara tidak langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana meneleponnya langsung setelah pertemuan. Very good things are going to come of it, so I hope we have a good meeting, and if we can have a good meeting, I'll set up a meeting with President Putin, and if you'd like, I'll go to that meeting, and not that I want to do that, but I will do that because we want to save a lot of people from dying. A lot of people are dying and we got to save them. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan isu-isu krusial termasuk masalah wilayah hanya bisa dibahas di tingkat pemimpin dalam pertemuan trilateral. What is very important that all the sensitive things, territorial, etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both want me participate. there, I will be there. Yeah, thank you. And I think this is very important. Pertemuan ini membuka harapan baru bagi upaya diplomasi, meski jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedikitnya 3 pria tewas dan puluhan orang terluka dalam penembakan massal di sebuah hookah bar dan restoran populer di kawasan Crown Heights, Brooklyn, New York pada Minggu dini hari. 11 korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Rekaman memperlihatkan pasukan polisi dalam jumlah besar berada di lokasi sesaat setelah insiden terjadi. Laporan menyebutkan penembakan terjadi beberapa saat sebelum pukul 3:30 waktu setempat. 8 pria dan 3 wanita dilaporkan dirawat di rumah sakit dengan luka yang tidak mengancam jiwa. Sementara 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini. Komisaris NYPD Jessica Tisch menyatakan bahwa ada lebih dari 1 pelaku dalam insiden ini. Polisi mengumpulkan sedikitnya 36 selongsong peluru di TKP dan juga sebuah senjata api juga ditemukan di sekitar lokasi meski hubungannya dengan penembakan masih diselidiki. Hingga kini belum ada pelaku yang ditangkap. Penyelidik juga masih memeriksa rekaman CCTV dan juga keterangan saksi untuk mengungkap identitas pelaku dalam penyelidikan yang juga terus berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Tribunal Suprema Elektoral atau TSE Bolivia mulai menghitung suara hasil pemilihan umum 2025 setelah tempat pemungutan suara di dalam dan luar negeri ditutup pada Minggu malam waktu setempat. Rekaman memperlihatkan petugas TSE bekerja di markas besar di La Paz menghitung suara dari warga Bolivia di berbagai negara. Menurut TSE, tempat pemungutan suara di Inggris, Belgia, Jepang, dan Belanda telah ditutup pada pukul 14.00 waktu setempat. Di Spanyol, pemilihan telah mencapai 45%, sementara Italia melaporkan 80% partisipasi. Adapun warga Bolivia di kawasan Amerika Latin dijadwalkan menyelesaikan pemungutan suara mulai pukul 16.00. Di dalam negeri, sebanyak 80% TPS telah dibuka sejak pukul 8 waktu setempat dan ditutup setelah 8 jam operasi sesuai Undang-Undang Pemilu Bolivia. Ketua TSE Oscar Hasantufel juga menyebutkan hari pemilu berlangsung tenang, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemilihan umum 2025 Bolivia akan menentukan presiden, wakil presiden, serta anggota majelis legislatif plurinasional. Sejumlah kandidat telah masuk dalam pertarungan, diantaranya pengusaha Samuel Doria Medina dari Unity Block, mantan Presiden George Tuto Quiroga, Wali Kota Cochabamba Manfred Reis Villa, dan Senator Rodrigo Paz Pereira, Ketua Senat Andrónico Rodriguez, dan kandidat Partai MAS Eduardo del Castillo. Jika tidak ada kandidat yang juga memenangkan putaran pertama, pemilu akan dilanjutkan ke putaran kedua pada 19 Oktober mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, kota Davao di Filipina berubah menjadi panggung tarian musik dan ungkapan syukur melalui Festival Kadayawan yang digelar pada minggu lalu. Ribuan orang memadati kota untuk menyaksikan pertunjukan warna-warni dari suku asli hingga atraksi budaya yang menunjukkan kekayaan alam dan keragaman budaya Davao. Ribuan warga dan wisatawan memadati kota untuk menyaksikan rangkaian tarian tradisional, pertunjukan seni dan kreasi dari suku-suku pribumi. Rekaman menunjukkan para penari jalanan memakai kostum suku yang rumit dan menari seirama, gong, serta gendang. Sementara itu float yang dipenuhi durian, manggis, dan anggrek melambangkan kekayaan pertanian berjalan pelan di sepanjang rute. Festival ini merupakan ajang tahunan untuk menghormati anugerah alam warisan suku dan persatuan 11 suku etnolinguistik Davao. Festival yang dahulunya dikenal sebagai Apo Dualing ini bermula dari ritual suku yang dihimpun untuk merayakan persatuan dan kebudayaan Davao. Festival yang berlangsung pada pertengahan Agustus hingga pertengahan September ini menghidupkan suasana kota dengan pasar jalanan dan parade. Acara ini menarik turis dari berbagai belahan dunia. Festival Kadayawan sendiri dinamai oleh mantan wali kota dan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte pada tahun 1988. Festival ini menghormati ikon Davao yaitu Gunung Apo, buah durian, dan bunga waling-wali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hubungan antara India dan Cina mulai menemui titik terang setelah 5 tahun dilanda ketegangan di perbatasan Himalaya. Ketegangan memuncak sejak 2020 ketika bentrokan mematikan terjadi antara pasukan keamanan kedua negara yang menyebabkan 20 tentara India dan 4 tentara Cina tewas. Insiden itu membekukan hubungan politik tingkat tinggi antara dua raksasa Asia. Dalam pertemuannya di New Delhi, Menlu India Subrahmanyam Jaishankar menyerukan pentingnya deeskalasi untuk mendorong hubungan bilateral ke arah positif. Jaishankar menegaskan kedua negara harus membangun kerjasama berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama demi mencegah perbedaan menjadi sumber konflik. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition conflict. Sementara itu, Menlu Cina Wang Yi menyebut situasi perbatasan kini relatif tenang dan pihaknya telah mengizinkan peziarah India berkunjung ke beberapa lokasi suci di Tibet. Wang dijadwalkan juga akan bertemu Perdana Menteri Narendra Modi serta penasehat keamanan nasional Ajit Doval dengan pengurangan pasukan di perbatasan sebagai salah satu agenda. Kunjungan Wang berlangsung di tengah memanasnya hubungan India dan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengenakan tarif 50% untuk produk India, termasuk denda atas pembelian minyak mentah Rusia. Perkembangan dari pertemuan ini dipandang sebagai langkah awal menuju pemulihan hubungan India-Cina yang lama membeku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Spanyol mengerahkan 500 tentara tambahan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda wilayah Eropa. Perdana Menteri Pedro Sánchez mengumumkan penambahan pasukan ini di atas 1.400 prajurit yang sudah diterjunkan sebelumnya. Fokus utama penanganan adalah di wilayah Galicia yang saat ini menghadapi 12 titik api besar dekat kota Orense. Otoritas setempat menegaskan sejumlah rumah masih terancam sehingga dilakukan evakuasi dan penguncian wilayah. Kebakaran yang juga sudah berlangsung lebih dari sepekan ini diperparah suhu ekstrim hingga 45 derajat Celcius, menjadikan risiko api semakin besar di sebagian besar kawasan Spanyol. Data Uni Eropa menyebutkan hingga tahun ini kebakaran hutan telah melahap 158.000 hektar lahan di Spanyol atau setara dengan luas metropolitan London. Ilmuwan menilai perubahan iklim memicu semakin sering dan juga parahnya kekeringan sehingga Eropa kini semakin rentan terhadap bencana kebakaran. Gelombang panas yang belum berakhir menjadi ujian terberat bagi Spanyol tahun ini, sekaligus mengingatkan dunia akan dampak nyata perubahan iklim yang semakin mengancam kehidupan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan lentera menghiasi Taman Yusupov di Saint Petersburg pada Jumat malam. Festival Dream Fest membawa suasana magis dengan pendar lampu di atas permukaan air. Ratusan lentera menyinari kolam di Taman Yusupov pada Jumat malam
saat festival Air Dreamers resmi dibuka di Saint Petersburg. Suasana malam terlihat magis saat pengunjung melepaskan lentera ke permukaan air, mengabadikan foto, dan bersantai di atas rumput. Seorang pengunjung, Alina Fedeseyeva, mengungkapkan ia hadir untuk merayakan ulang tahun pernikahannya. Sementara pengunjung lain, Vadim Shorin, memuji keindahan pertunjukan malam. Festival Dreamfest berlangsung dari 15 hingga 17 Agustus dengan rangkaian acara simfoni, konser piano, pesta kostum, pertunjukan cahaya, instalasi seni, serta permainan untuk anak-anak. Pengunjung juga diajak untuk membuat harapan rahasia dan mengapungkan lentera sebagai simbol harapan di atas air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, pemirsa, CEO Danantara Rosan Roslani melakukan tinjauan langsung ke Mekah untuk melihat lokasi pembangunan kampung haji. Selama 3 hari, Rosan meninjau 10 opsi lokasi dan menerima berbagai masukan dari developer dan kontraktor. Dalam rangka menjalankan cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia, CEO Danantara Rosan Roslani kembali bertolak ke Mekah dan Jeddah untuk melanjutkan rencana pembangunan kampung haji. Selama 3 hari, Rosan mendatangi secara langsung 10 opsi lokasi dan bertemu dengan berbagai pihak untuk melakukan percepatan dan infrastruktur pendukung seperti Kementerian Haji, Kementerian Investasi, dan Royal Commission of Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah akhir perjalanan 3 hari di Jeddah dan di Mekah dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita mulia harapan dari Bapak Presiden dan juga dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Kami sudah mengunjungi 10 tempat opsi yang kami datangi langsung. Kami pun berkunjung dan bertemu dengan banyak otoritas di Mekah, baik itu Royal Commission of Mekah, Kementerian Investasi, Kementerian Haji, dan juga mendapatkan masukan dari banyak kontraktor maupun developer yang ada di Mekah. Insya Allah proses ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan harapan dari rakyat Indonesia dan Bapak Presiden bisa kita wujudkan dengan segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagram pribadi @rosanroslani, dirinya juga mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan masukan agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan penghormatan kepada para pilot Uni Soviet yang dimakamkan di Alaska setelah pertemuan bersejarahnya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan ini membawa pesan geopolitik di tengah hubungan kompleks kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin berlutut dan meletakkan bunga di makam para pilot Uni Soviet yang dimakamkan di Fort Richardson National Cemetery dekat Anchorage, Alaska. Makam ini didedikasikan untuk para penerbang Uni Soviet yang gugur saat Perang Dunia Kedua. Batu nisan putih dengan ukiran nama dan pangkat memperingati para pilot yang tewas saat latihan atau mengantarkan pesawat buatan Amerika ke Uni Soviet di bawah program Lend-Lease. Pada masa itu, Amerika Serikat memasok hampir 8.000 pesawat dan perlengkapan perang lainnya untuk Uni Soviet dalam perang melawan Nazi Jerman. Sebagian pilot tewas akibat kecelakaan atau cuaca ekstrim setelah semula dimakamkan di Fairbanks dan Nome. Jenazah mereka dipindahkan pada tahun 1946 ke Fort Richardson oleh otoritas Amerika. Selama beberapa dekade, makam ini tidak terdata dalam catatan resmi Rusia hingga pada tahun 1990, delegasi Komite Veteran Perang Uni Soviet mengonfirmasi sejarahnya. Pada tahun 2011, Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev, memberikan penghargaan kepada Virginia Walker, Direktur Makam, atas upaya merawat situs bersejarah ini. Pertemuan Putin dan Trump di Alaska juga memiliki makna geopolitik. Alaska pernah menjadi wilayah Rusia sebelum dibeli Amerika pada tahun 1867, seharga $7,2 juta. Hari ini pangkalan militer Joint Base Elmendorf Richardson menjadi markas pertahanan Arktik Amerika Serikat dan hanya dipisahkan beberapa mil dari Rusia di Selat Bering, Alaska, menjadi titik strategis untuk membahas keamanan kawasan sumber daya Arktik dan jalur pelayaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah helikopter pemadam buatan Rusia yang diawaki kru Kementerian Dalam Negeri Serbia terlihat membantu memadamkan kebakaran hutan di wilayah Durkovici Rogami, pinggiran kota Podgorica, Montenegro. Helikopter jenis Kamov milik Serbia yang diundang pemerintah Montenegro untuk bergabung dalam upaya penanggulangan kebakaran, terbang mengambil air, lalu membawanya ke lokasi api dan menumpahkannya di atas sumber kebakaran. Kementerian Dalam Negeri Serbia menyatakan helikopter tersebut telah beroperasi sejak pagi hari dan telah menumpahkan 248 ton air untuk memadamkan api.
Dalam pesan resmi, kementerian menegaskan selalu siap membantu karena solidaritas tak mengenal batas. Kebakaran hutan di sepanjang pantai Adriatik, Montenegro telah memasuki hari kedua pada Selasa 12 Agustus 2025. Seiring suhu yang terus meningkat, petugas pemadam berjuang melawan api di beberapa lokasi, termasuk Piperi, Kuci, Bulgarika, dan Bijelo Polje. Pejabat tinggi darurat Nikola Bojanovic menyebut situasi tersebut sebagai kasta tropik. Sejumlah wilayah dilaporkan melakukan evakuasi warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, banjir besar melanda wilayah Ibrar Lala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta ratusan korban jiwa. Otoritas setempat melaporkan lebih dari 340 orang telah meninggal dunia akibat bencana tersebut. Banjir besar telah menyapu wilayah Ibrar Lala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta sedikitnya 340 korban meninggal dunia. Rekaman pada Sabtu menunjukkan rumah-rumah hancur jadi puing atau sebagian ambruk, sementara warga terpaksa menyeberangi genangan dengan menggunakan papan kayu sebagai jembatan darurat. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan melaporkan pada Sabtu, jumlah korban meninggal akibat banjir meningkat menjadi 344 orang. Dengan mayoritas korban berada di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang terdiri dari 36 distrik termasuk Buner. Sebelumnya jumlah korban dilaporkan 320 orang. Departemen Meteorologi memperingatkan akan terjadinya hujan lebat lanjutan di wilayah barat laut dan mengimbau warga untuk menghindari keberadaan yang tidak perlu di daerah rawan. Setiap tahun Pakistan dilanda hujan monsun intens antara Juli hingga September yang sering menyebabkan kerugian jiwa dan harta. Komunitas pedesaan dan juga pegunungan merupakan yang paling rentan akibat kepadatan dan buruknya infrastruktur dan drainase. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari dalam negeri, pemirsa, Pantai Ancol berubah jadi arena kegembiraan dan ketegangan dalam Lomba Panjat Pinang yang jadi ikon perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Ribuan warga menyaksikan lomba tradisional yang penuh keceriaan, kekuatan, dan kerjasama tim untuk merebut hadiah di puncak pohon pinang. Pantai Ancol, Jakarta berubah menjadi arena penuh ketegangan dan tawa saat Lomba Panjat Pinang digelar pada Minggu sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Rekaman gambar memperlihatkan tim-tim yang berusaha memanjat pohon pinang yang licin oleh oli untuk merebut berbagai hadiah yang menggantung di atas, mulai dari kulkas, sepeda, hingga peralatan rumah tangga. Untuk mencapainya, para peserta membentuk menara manusia dengan anggota terkuat di bagian dasar dan yang paling cekatan mendaki bahu teman untuk menggapai puncak. Seorang peserta asal Jepang mengaku senang mengikuti lomba ini, meski merasa sedikit takut karena harus berada di ketinggian. Sementara seorang peserta perempuan mengungkapkan kelelahan tak menghalangi semangat untuk tetap berjuang, tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memperingati 17 Agustus, Panjat Pinang. Seru banget, takut, capek, tapi seru. Iya. Sekali lagi terima kasih. Enggak ada perbedaan. Iya, tetap semangat. Tradisi Panjat Pinang telah ada sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini terus dilanjutkan sebagai simbol persatuan, kekuatan, dan semangat juang rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kuasa usaha AD Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Peter M. Heyman, menyampaikan ucapan selamat HUT ke-80 Republik Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia. Peter mengatakan bahwa seluruh staf kedutaan besar serta konsulat Amerika Serikat yang berada di Surabaya dan Medan mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Kuasa usaha AD Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Peter M. Heyman, menyampaikan ucapan selamat HUT RI ke-80 kepada seluruh rakyat Indonesia. Peter mengatakan bahwa seluruh staf kedutaan besar serta konsulat Amerika Serikat yang berada di Surabaya dan Medan mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Menurutnya, momen ini adalah kesempatan untuk melihat kembali perjalanan luar biasa Indonesia dalam kekayaan budayanya dan semangat demokrasinya. Selain itu, Peter juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka dengan lantang dan menunjukkan dukungan untuk Indonesia dalam bidang kerjasama apapun.
Hai, saya Pak Peter, kuasa usaha Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Atas nama seluruh staf Kedutaan Besar serta Konsulat AS di Surabaya dan Medan, saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Momen ini adalah kesempatan untuk melihat kembali perjalanan luar biasa Indonesia, kekayaan budayanya, dan semangat demokrasinya. Amerika Serikat bangga dapat merayakan momen ini bersama Indonesia, sahabat dan mitra strategis kami. Kami menantikan kerjasama yang semakin erat dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Menurutnya, Amerika Serikat merasa bangga untuk dapat merayakan momen ini bersama Indonesia yang merupakan negara sahabat sekaligus mitra strategis. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat juga menantikan kerjasama yang erat dan berkelanjutan dengan Indonesia di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sepasang anak panda kembar Jia dan Dede merayakan ulang tahun pertama mereka di Ocean Park pada Jumat lalu. Perayaan ulang tahun panda yang pertama kali lahir di Hong Kong ini tak hanya digelar di dalam taman hiburan, namun juga meluas ke seantero kota dengan nuansa panda yang meriah. Ratusan pengunjung berkumpul di kandang Giant Panda Adventure, menyaksikan Jia dan Dede yang lahir 15 Agustus 2024, menikmati kue ulang tahun khusus berupa buah dan es batu, serta bambu muda di bawah pengawasan induknya Ying. Kini masing-masing panda memiliki bobot 30 kg dan sudah bertransisi ke makanan padat seperti bambu dan wortel, menunjukkan kondisi sehat menurut pihak Ocean Park sepanjang bulan ulang tahun. Lebih dari 30 jalan di Hong Kong dipenuhi instalasi seni bertema panda, termasuk desain unik kembaran panda yang digambarkan turut serta dalam tarian naga api di Causeway Bay. Sebanyak 20 anak yang berulang tahun di tanggal yang sama juga diundang dalam pesta. Mereka mendapatkan koin emas dan paket hadiah. Film dokumenter tentang perkembangan Jia dan Dede diumumkan akan tayang pada 2026 dan kandang baru untuk keduanya sedang dipersiapkan di samping Giant Panda Adventure yang dijadwalkan selesai 2027. Kelahiran panda kembar ini dinilai sebagai pencapaian penting kerjasama konservasi antara China dan Hong Kong, sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung Ocean Park hingga 20% dan penjualan merchandise panda yang melonjak selama 7 bulan terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan perluasan cepat persenjataan nuklir dan kapabilitas armada lautan negaranya. Perintah itu disampaikan di tengah latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan, yang disebut Kim sebagai ekspresi nyata untuk memicu perang. Kim Jong-un mengunjungi pelabuhan Nampo untuk memeriksa kapal perusak berpandu misil Cho Hyun dan bertemu pejabat militer. Dalam kunjungan tersebut, Kim memeriksa kapal perang paling canggih dan menerima laporan terkait sistem misil berkapabilitas nuklir. Kim menyebut bahwa latihan bersama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai bukti Washington dan Seoul tetap bersikap paling konfrontatif. Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan tahunan Ulchi Freedom Shield minggu ini dengan durasi 11 hari dan melibatkan 21.000 pasukan, termasuk 18.000 dari Korea Selatan. Latihan terdiri dari operasi simulasi komputer dan pelatihan lapangan. Korea Utara telah lama mengecam latihan bersama sebagai geladi penyerbuan dan terus mempercepat program senjata nuklirnya. Ketegangan terbaru juga dipicu kerjasama Pyongyang dengan Moskow dalam pengembangan senjata. Laporan terbaru menyebut Korea Utara saat ini memiliki 2 kapal perusak Cho Hyun berbobot 5.000 ton. Dengan 1 unit lagi dijadwalkan selesai pada 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah pertunjukan media art menghiasi gerbang utama Gwanghwamun di Seoul. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang. Gwanghwamun yang menjadi gerbang utama istana Gyeongbokgung di Seoul berubah menjadi kanvas sejarah dan cahaya dengan pertunjukan media art skala besar. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea. Rekaman menunjukkan video diproyeksikan di dinding luar Gyeonghwamun sepanjang 80 meter
memetakan perjalanan Korea dari tahun 1945 hingga saat ini. Tulisan patriotik seperti 80 Likes One Unity dan My Pledge on the 80 Liberation Anniversary turut terlihat. Meski hujan turun, puluhan pengunjung tetap menikmati pertunjukan yang menghadirkan perpaduan sejarah dan teknologi. Pengunjung menyebut pertunjukan itu sangat berkualitas dan menceritakan betapa berat perjuangan Korea untuk meraih kemerdekaan. Hujan dan petir justru menambahkan efek dramatis pada pertunjukan yang disebut sebagai karya seni visual yang keren oleh pengunjung. Pertunjukan ini merupakan bagian dari Liberation Week atau Pekan Kebebasan yang dipersembahkan untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan demonstran anti pemerintah kembali turun ke jalan di Serbia. Namun aksi yang semula damai berujung bentrok saat pasukan pengendali massa turun membubarkan kerumunan di pusat ibu kota Beograd. Aksi unjuk rasa terjadi di Beograd pada Senin 18 Agustus 2025. Ribuan demonstran yang semula turun secara damai berubah ricuh saat sekelompok anak muda melempar batu ke kantor partai penguasa dan memecahkan jendela. Pasukan pengendali massa tiba dengan kendaraan lapis baja dan gas air mata, membubarkan kerumunan dan memicu kepanikan warga di pusat kota. Kemarahan demonstran juga terlihat di sejumlah kota lain, termasuk di Serbia Barat, di mana mereka membakar kantor Partai Progresif Serbia yang dipimpin Vučić. Bentrokan terjadi setelah beberapa hari terakhir terdapat ketegangan antara demonstran, polisi, dan loyalis pemerintah. Hal ini menjadi eskalasi terbesar setelah 9 bulan unjuk rasa yang sebelumnya berjalan damai, di mana aksi protes berawal dari tragedi robohnya atap stasiun di Serbia Utara yang menelan 16 korban jiwa. Kemudian dikaitkan warga dengan korupsi proyek infrastruktur. Di tengah konflik ini, Serbia masih berusaha mengejar keanggotaan Uni Eropa, sekaligus juga menjaga hubungan erat dengan Rusia dan Cina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Operasi bantuan udara kembali digelar di jalur Gaza pada Minggu 17 Agustus 2025 ketika konflik di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda mereda. Melalui inisiatif kemanusiaan yang dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania dan sejumlah negara Eropa, ratusan paket bantuan dijatuhkan dari udara untuk menjangkau warga yang terkepung. Operasi bantuan udara terus berlanjut di Gaza pada Minggu, meski militer Israel bersiap menguasai penuh wilayah enklave tersebut. Rekaman video menunjukkan sebuah pesawat kargo militer menjatuhkan paket-paket bantuan di sejumlah wilayah Gaza yang terkepung. Inisiatif bantuan ini disebut Burung Kebaikan, bagian dari operasi Shival Rose Night 3, yang juga dipimpin Uni Emirat Arab bersama Yordania, serta didukung Jerman, Italia, Belgia, Prancis, dan Singapura. Pada Jumat, militer Israel mengumumkan untuk pertama kalinya menggelar dropping bersama dengan Singapura yang mengirimkan 127 paket bantuan dari 7 negara. Sejak 7 Oktober 2023, konflik Israel dan Hamas meledak setelah serangan Hamas menyebabkan 1.139 orang tewas, sebagian besar warga sipil Israel, dan lebih dari 200 orang disandra. Sebagai balasan, Israel juga melancarkan kampanye militer berskala besar di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, hingga saat ini sebanyak 61.944 orang Palestina dilaporkan tewas dan 155.886 orang menderita luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, para pemimpin Eropa tiba di Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjelang pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong jaminan keamanan yang kuat dalam setiap penyelesaian pasca perang. Pertemuan antara para pemimpin Eropa, Trump dan Volodymyr Zelensky dijadwalkan berlangsung di ruang timur Gedung Putih pukul 15.00 waktu setempat. Pihak Gedung Putih menyebut pertemuan tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu merupakan hal yang langka dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Trump membantah anggapan bahwa KTT di Alaska merupakan kemenangan bagi Putin yang telah didakwa sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional. Zelensky menolak proposal Putin yang mengharuskan Ukraina menyerahkan seperempat wilayah Donetsk yang saat ini masih menjadi zona pertahanan penting pasukan Ukraina. Selain itu, Zelensky juga mendorong adanya gencatan senjata segera untuk membuka jalan bagi perundingan damai yang lebih mendalam. Trump sebelumnya sempat mendukung gagasan itu, namun berubah arah setelah bertemu Putin dan menunjukkan dukungan terhadap pendekatan Rusia untuk bernegosiasi sambil terus melanjutkan pertempuran. Pertemuan di Gedung Putih ini dipandang sebagai momen penting yang dapat menentukan arah negosiasi damai di Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang pertemuan tiga pihak bersama Ukraina dan Rusia. Langkah ini diharapkan bisa mengakhiri konflik yang menyelamatkan banyak nyawa. Trump mengungkapkan optimisme setelah bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Ia menyatakan telah berbicara secara tidak langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana menelepon dia langsung setelah pertemuan. Very good things are going to come of it, so I hope we have a good meeting, and if we can have a good meeting, I'll set up a meeting with President Putin, and if you'd like, I'll go to that meeting, and not that I want to do that, but I will do that because we want to save a lot of people from dying. A lot of people are dying and we got to save them. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan isu-isu krusial termasuk masalah wilayah hanya bisa dibahas di tingkat pemimpin dalam pertemuan trilateral. What is very important that all the sensitive things, territorial, etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both want me participate. there, I will be there. Yeah, thank you. And I think this is very important. Pertemuan ini membuka harapan baru bagi upaya diplomasi, meski jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sorotan Dunia edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.